Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Rahasia Adit. Cerita ini ditulis oleh Umi Asalaja. Dan jika kalian ingin membaca ceritanya, silakan bisa mengunjungi ke akun Facebooknya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Suara piring yang terjatuh ke lantai. Adit, anak lelaki berumur 9 tahun, terlonjak kaget. Dia pun segera bangkit dari rebahan di kamarnya. "Kamu tuh bisa masak gak sih? Tolol sekali jadi perempuan. Hanya bisa jadi beban saja. Sudah gitu kamu tidak bisa apa-apa. Nyesel aku nikah sama kamu dulu." Suara kencang ayah Adit yang biasa didengar ketika bertengkar dengan sang ibu. Wanita itu seperti biasa hanya bisa menangis dengan pilu. "Nangis saja kerjaannya. Dasar perempuan tidak berguna," bentak suaminya dengan jengkel. "Maaf mas, hari ini aku tidak dapat uang banyak. Buruh cuci baju sudah mulai berkurang mas. Mereka sekarang banyak yang pakai jasa laundry," ucap istrinya itu bergetar ketakutan. "Haha, aku tidak tanya alasanmu. Aku hanya mau makan sama lauk yang enak. Tentang kamu dapat uang atau tidak, aku tidak peduli," sentak suami yang tidak tahu diri, yang kesehariannya hanya makan tidur dan istrinya yang harus cari uang. Dulu suaminya emang kerja di pabrik, tapi karena corona, jadi pabrik tutup, ia pun kini hanya nganggur. Dan bukannya dia nyari kerja, tiap hari malah ia gunakan untuk tidur dan malamnya ngeluyur. Dan istrinya yang dipaksa untuk bekerja, dengan alasan perempuan lebih gampang mencari pekerjaan. "Mas, coba kamu cari pekerjaan. Bantu aku mas. Cuci motor atau mulung sampah rongsokan juga bisa kan, bareng Adit." Kali ini sang suami menatap dengan garang. "Apa lo bilang? Dasar wanita jalang. Berani-beraninya kau ngatur-ngatur suami ya? Gak takut durhaka kau ya? Hah?" Sengitnya istrinya pun menatap dengan sendu. "Ya sudah mas, kalau kamu mau bebas, kita mending pisah saja. Tinggalkan saja aku sama Adit mas," ucap istrinya yang mungkin sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar suami setiap harinya. Bukan cuma lelah badan karena harus kerja siang malam, dia pun juga lelah hati yang tiada terperi. "Apa kamu bilang? Pisah? Enak saja. Kau mau jadi apa? Ha? Jadi pelacur?" "Mas, tega sekali kau berkata seperti itu padaku. Dasar kamu lagi tidak berguna." Satu tamparan keras mendarat di pipi sang istri. Wanita itu pun terhuyung karena kerasnya tamparan itu. Tak cuma di situ saja, lelaki yang tidak tahu diri itu menjambak rambut istrinya dengan sengit, sehingga kepala istrinya pun terdongkrak. "Aduh, sakit mas, lepasin, ampun mas," pinta sang istri memohon kepada suaminya. Lelaki yang sudah gelap mata itu pun mendorong tubuh kurus istrinya hingga menabrak lemari. Istrinya pun menjerit kesakitan. Dia mencoba bangkit dengan tangan berpegangan pada ujung lemari. Ketika suaminya melangkah hendak melanjutkan kembali menarik rambut istrinya, tiba-tiba sesuatu menghujam punggungnya. Lelaki itu pun tergagap merasakan kesakitan di punggungnya. Dia berusaha menoleh untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belakang. Seketika matanya pun melotot saat melihat Adit, anaknya, dengan pisau di tangan. Belum lagi menyadari apa yang terjadi, Adit kembali menghujam perut ayahnya dengan pisau berulang kali sekuat tenaga. Lelaki itu tidak sanggup mengelak atau melakukan perlawanan. Darah pun mengucur membasahi lantai. Ibunya yang baru menyadari apa yang terjadi seketika histeris. "Adit!" jerit ibunya menghentikan Adit. Seketika Adit pun menatap ibunya. "Adit, apa yang kamu lakukan nak? Sudah nak, sudah," pinta ibunya lemah karena tubuhnya terasa payah. Adit pun lalu membuang pisaunya sembarangan.
Ayahnya sudah terkapar di lantai bersimbah darah dalam keadaan sekarat. Ibunya pun menangis ketakutan. Lalu segera Adit ini memeluk ibunya. "Aku hanya tidak ingin kehilangan ibu," ucapnya Adit dengan pelan. Ibunya pun mengangguk dengan air mata bersimbah. Ia pun memeluk putranya begitu erat. "Ibu tidak akan kemana-mana. Ibu akan selalu bersama Adit. Aku janji, aku akan selalu menjaga ibu. Tidak ada yang boleh menyakiti ibu," ucap Adit dengan pelan. Ibunya pun kembali mengangguk dan mengecup kening putranya. Keduanya menatap lelaki yang sudah tergeletak di lantai sambil bersimbah darah, yang saat ini sudah tidak bergerak lagi. Sekian lama mereka menatap dengan kebingungan. Akhirnya ibunya pun berkata, "Adit, bersihkan diri, ganti baju dan masuk kamar ya," ucap ibunya. Adit pun menatap dengan ragu. "Tidak apa-apa, ibu akan bereskan ayahmu," tegas ibunya. Adit pun mengangguk lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan noda darah di tangan juga tubuhnya. Dia pun melepaskan pakaian yang bernoda merah itu. Segera saat itu dia pun segera masuk ke kamar. Dan sesaat melirik pada ibunya yang masih duduk di hadapan jasad suaminya itu. Adit masuk kamar, tapi ia mengintip apa yang dilakukan oleh ibunya. Susah payah ibunya ini menyeret tubuh suaminya ke halaman belakang lewat pintu dapur. Untung saja rumah Adit jauh dari tetangga, karena tanah ibunya Adit cukup luas di belakang rumah itu. Dan malam itu wanita yang biasanya lemah penuh tekanan, kini ia memiliki tenaga ekstra yang entah muncul dari mana. Ia sendirian menguburkan jenazah suaminya di belakang rumah dekat kandang ayam, lalu ditindih oleh beberapa barang bekas dan drum yang sudah tidak terpakai. Wanita itu lalu kembali masuk dan mengguyur tubuhnya cukup lama. Ingin sekali menganggap bahwa itu hanyalah mimpi. Pada pagi sekali terdengar suara seseorang sedang menyikat lantai kamar, yang membuat Adit ini terbangun. Bau cairan pembersih lantai begitu menyengat Adit melihat ibunya sedang ngepel lantai yang semalam penuh dengan darah ayahnya. Melihat Adit yang muncul, wanita itu lalu menghentikan gerakannya dan tersenyum pada Adit. "Sayang, kamu sudah bangun, Nak?" Sapanya ramah seperti tidak terjadi apa-apa. Adit pun hanya tersenyum dengan tipis. "Apa Adit mau sarapan? Biar ibu belikan nasi uduk ya." Adit pun hanya mengangguk lalu duduk di kursi ruang makan. Ibunya segera membereskan semua peralatan pelnya dan menyimpan di kamar mandi. Segera kembali dia pun berpamitan pada Adit. "Tunggu, ibu tidak lama kok," ucapnya lagi. Ibunya pun segera pergi. Entah mengapa perasaan was-was selalu menghantui. Sesekali dia pun menatap ke kanan dan juga ke kiri. 2 bungkus nasi uduk segera dipesan. Dia pun tidak sabar menunggu. Sesekali dia menatap dengan cemas. "Kenapa Bu Dewi? Takut suaminya marah ya karena kelamaan?" tanya ibu penjual nasi uduk itu. Merasa sudah biasa jika ayahnya Adit suka marah jika istrinya telat. "Biasalah Bu," ucap ibunya Adit sembari tersenyum tipis. "Duh, Bu Dewi kok tahan ya punya suami seperti itu? Kalau saya sudah minta cerai Bu," ucap ibu penjual nasi uduk pula sembari menyerahkan bungkusan berisi 2 bungkus nasi uduk. Ibunya Adit pun hanya tersenyum tipis tidak menanggapi. Lalu segera dia pun membayar lalu bergegas pergi. Wanita penjual nasi uduk itu menatap sambil geleng-geleng. "Kasihan sekali nasibmu Bu Dewi. Padahal kamu cantik dan juga baik. Sayang sekali suaminya tidak tahu diri. Ya mungkin itulah yang namanya cinta," gumam ibu penjual nasi uduk dengan pelan. Dewi, nama ibunya Adit, segera masuk dan menutup pintu dengan rapat. Adit pun tampak masih duduk di tempatnya semula. Ibunya tersenyum segera mengambil 2 buah piring, lalu menyiapkan sebungkus nasi uduk di hadapan Adit sang putra. "Adit, ini makan bagian Adit," ucapnya ibunya sembari tersenyum. Adit pun mengangguk. "Ibu janji, mulai sekarang Adit akan selalu makan enak. Tidak perlu lagi harus berbagi makanan dengan ayahmu. Adit bisa makan sepuasnya ya," ucap ibunya sembari menyuap nasi ke mulutnya, seakan melupakan beban hidup yang pernah ia tanggung. Sudah lama sekali ia ingin berpisah dengan suami yang selalu bersikap kasar dan selalu memperbudak dirinya serta Adit. Namun ia ini tidak memiliki cara untuk berpisah. Dia pun pergi dari rumah itu tidak mungkin.
Rumah dan tanah adalah warisan dari orang tuanya. Sementara ia merasakan pergi sulit bertahan sakit. Ia tidak pernah menduga akan seperti ini cerita hidupnya. Namun sampai kapanpun, ia tidak akan pernah bercerita tentang suaminya pada siapapun. Ia pun berpesan, jika ada yang menanyakan tentang ayahnya, Adit cukup jawab tidak tahu. Semua orang akan paham jika Adit selama ini tidak pernah terlihat dekat dengan sang ayah. Malah semua orang tahu jika ayah Adit begitu galak sama anaknya. Jadi jika jawaban Adit demikian, semua orang pun akan memakluminya. "Kemana Bang Rauf suamimu? Lama sekali tidak kelihatan," tanya seorang ibu tetangga yang paling dekat dengan rumah Dewi, ibunya Adit. Sesaat Dewi pun terdiam. Dia pun meredakan tebaran jantungnya. "Oh Bang Rauf, itu diajak temannya kerja keluar kota," jawab ibunya Adit. "Oh pantes, sudah lama tidak dengar kalian ribut juga. Lama juga tidak lihat Bang Rauf lewat sambil mabuk," ucap wanita tetangga itu. Ibunya Adit pun hanya tersenyum. Coba dari dulu seperti itu nyari kerja, kan anak sama istrinya tidak sengsara. Ya meskipun tidak kirim uang, setidaknya tidak jadi beban istri. Iya tidak. Ibunya Adit pun kembali hanya tersenyum. Ibunya Adit berusaha melupakan semua kejadian yang bisa saja menyeret dirinya ke dalam penjara. Namun ibunya Adit tidak ingin berpisah dengan sang putra hanya tinggal semata wayang. Adit pun tidak memperlihatkan kelakuan yang aneh. Sikapnya ini selalu wajar. Hingga masa pun berlalu. Kini Adit sudah masuk SMP. Ternyata di sekolah ia sering dibully oleh temannya. Namun sejauh ini Adit ini tidak ingin membalas. Ia selalu tetap mengalah. Sampai suatu ketika saat pulang sekolah, 4 orang temannya ini mencegat Adit yang pulang sekolah menggunakan sepeda. 4 orang temannya itu sengaja menunggu Adit di tempat sepi yang jarang dilalui kendaraan lain. 2 orang pun menghentikan sepeda Adit. Adit diam saja tampak datar. "Hei buluk, kita ini empet tahu, lihat lo di sekolah. Lo itu jangan cari perhatian dia dengan sikap culun lo, yang nyebelin itu," ujar salah satu sambil bercekakak pinggang di depan Adit. "Kasih pelajaran aja bos." "Bentar, gue mau lihat dia ketakutan dulu," ucapnya remaja yang dipanggil bos itu menatap wajah Adit dengan lurus. "Kenapa lo? Gak suka setiap hari gue ganggu?" Adit pun hanya diam saja dan menunduk. Dungu, kalau orang nanya tuh jawab, ngerti gak lo?" ucapnya sambil mencetek bahu Adit. Tiba-tiba sebuah sepeda motor tampak datang, dan keempat remaja itu saling pandang dan segera kabur. Rupanya seorang guru yang juga ternyata lewat tempat tersebut berhenti dekat Adit yang masih terdiam. "Lu Adit, ngapain di sini?" sapanya Adit pun lalu menoleh. "Istirahat pak, capek." Adit pun berjawab dengan berbohong. "Oh, kirain kenapa? Ya sudah, bapak duluan kalau begitu." Adit pun hanya mengangguk. Guru baik tersebut segera berlalu. Adit kembali mengayuh sepedanya. Di sekolah Adit memang sangat pendiam. Sebenarnya wajah Adit ini cukup tampan, hingga beberapa gadis remaja suka berada di dekatnya. Salah satunya adalah Nindi. Nindi ini adalah gadis cantik yang menjadi bintang kelas. Itulah yang membuat teman lelakinya merasa jengkel kepada Adit, hingga timbul rasa tersaingi. Meskipun Adit tidak pernah merasa jika dirinya berbeda. Nindi pun sering menemani Adit saat Adit sedang duduk sendirian. Teman Nindi ikutan nimbrung, jadilah mereka sering mengumpul. Jika sesuatu itu menjadi kesukaan Nindi, maka tidak ada yang berani mengganggunya. Namun tidak bagi teman lelakinya. Mereka merasa tersaingi oleh Adit yang pendiam. Pada suatu hari, Adit ini melihat seorang lelaki di rumahnya. Lelaki itu bernama Bagas. Ibunya memperkenalkan jika Bagas adalah calon ayah Adit. Meskipun tidak terlihat ramah, namun Adit tidak ingin ikut campur urusan ibunya. Adit tidak keberatan saat ibunya mengatakan akan menikah dengan Bagas, lelaki yang juga dikenal dengan baik, juga yang mencarikan ibunya kerjaan di sebuah rumah makan. Karena itulah mereka menjadi dekat dan akhirnya mau menikah. Adit membiasakan diri ketika harus makan bersama dengan Bagas, juga keberadaan Bagas di rumahnya. Sampai Adit lulus SMP, sikap Bagas sejauh ini cukup baik. Namun setelah menikah 2 tahun ini, perangai Bagas telah berubah.
Bagas yang ketahuan selingkuh tidak terima dituduh. Malam itu pun terjadi pertengkaran. Bagas yang ternyata mata keranjang sering ganti-ganti perempuan baru diketahui oleh Dewi, ibunya Adit. Meskipun hanya menikah siri, namun ibunya menuntut kesetiaan dari Bagas sang suami. Namun pernikahan pun hanya bertahan 2 tahun saja. Penyakit Bagas pun telah kambuh, bermain perempuan hingga jarang memberi uang kepada Dewi. Ketika Dewi bertanya perihal wanita yang bersamanya, Bagas malah marah tanpa memberikan alasan ataupun jawaban. Tentu saja sebagai istri, Dewi ini pasti merasa heran dan juga curiga. "Kamu tuh tidak usah banyak tingkah. Ku nikahi saja kamu harusnya syukur. Alhamdulillah. Siapa sih yang mau sama kamu? Dasar janda miskin," ucap Bagas dengan keras. "Oh gitu. Kamu bilang aku janda miskin. Lalu kau sekarang tinggal di mana? Di rumahku bukan?" sentak Dewi dengan menyindir Bagas. Bagas pun lalu menatap wajah Dewi dengan garang. "Oh, jadi kamu perhitungan masalah tempat tinggal. Kau pikir aku betah tinggal di sini? Rumah kumuh, bau apek, dasar rumah sarang setan." "Tutup mulutmu Bagas. Pergi atau kamu tidak akan bisa pergi selamanya," tunjuk Dewi dengan sengit. Ancaman itu bukan sekedar gertak sambal belaka. Perempuan sundal, pantas saja kau tinggalkan suamimu. Kau memang perempuan sial. Dasar," umbat Bagas dengan sengit. Dan benar saja, tiba-tiba sesuatu menimpa kepalanya dari belakang. Begitu telak hingga membuat darah mengalir membasahi keningnya. Bagas pun tampak gemetar menoleh perlahan. Tampaklah Adi dengan sebutan balok di tangan. "Berani sekali kau menghina ibuku," sengit Adi dengan nada dingin. Bagas pun tampak limbung, kepalanya berdenyut sakit. Satu kali hantam saja, batok kepala Bagas terasa seperti retak. Satu hantaman lagi tepat mengenai wajahnya. Bagas pun terhuyung dengan wajah yang berdarah. Seketika dia pun ambruk dan juga kelojotan, lalu tidak bergerak. Darah pun mengalir dari luka di kepalanya. Wajahnya terlihat hancur dengan hidung melesek dan gigi depan semuanya merontok. Dewi tercengang kejadian itu terjadi begitu cepat, yang kembali terjadi di depan matanya. Adit pun menatap dengan dingin. "Sudah kubilang, tidak seorang pun yang boleh menyakiti ibuku." Dewi pun hanya mengangguk. "Ibu pergilah ke kamar. Tenangkan diri dulu. Biar aku yang kuburkan mayat lelaki tidak tahu diri ini, Bu," ucapnya Adi dengan datar. Kali ini Dewi merasa takut jika tidak menuruti. Segera ia masuk ke kamar dan lalu menutup pintunya. Namun dari celah pintu itu ia mengintip apa yang sudah dilakukan oleh Adit putranya. Adit ini menyeret tubuh Bagas ayah tirinya itu ke belakang. Terdengar juga suara cangkul menghujam tanah keras di belakang rumah. Dan beberapa lama terdengar Adit kembali masuk dan menuju ke kamarnya. Pada esoknya, ada seorang wanita yang datang ke rumah Dewi, yang menanyakan suaminya yaitu Bagas. Dewi pun menyambutnya biasa saja seakan tidak terjadi sesuatu kepada Bagas. "Dia tidak pulang semalam. Entah pergi kemana, aku tidak tahu. Biasanya dia kemana? Soalnya dia ini sudah janji mau menemuiku tadi malam, tapi ternyata tidak datang," ucap wanita itu tidak tahu malu. Dewi pun mengangkat bahu dengan santai. "Dia sudah biasa tidak pulang ke rumah, dan aku juga tidak peduli," ucap Dewi dengan pelan. Wanita itu pun menarik nafas dengan dalam. "Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu. Tapi jika nanti dia pulang, tolong kasih tahu dia jika aku mencarinya," ucap wanita itu kemudian. Segera pun wanita itu bangkit dan berpamitan. Dewi hanya tersenyum dalam hati. Ia mengatakan, "Sampai kapanpun lelaki itu tidak akan pernah menemuimu." Jelas sekali jika di luar sana kelakuan Bagas memang beringas terhadap wanita. Tidak bisa melihat wajah bening dan glowing, dia pun langsung saja nekat. Contohnya saja wanita tadi, salah satu korban janji palsu mau dinikahi. Wajah Bagas ini memang lumayan tampan dengan tubuh tinggi besar. Ia bisa saja mengaku sebagai bos atau seorang juragan. Ditambah penampilan Bagas yang selalu necis. Namun kini pria doyan wanita itu telah berbaring di sebelah suami pertamanya dan dalam proses pembusukan. 3 bulan kemudian, tiba-tiba seorang lelaki datang ke rumah Dewi. Ketika melihat Dewi sendiri, lelaki itu menatap Dewi dengan perasaan yang aneh. Dewi adalah seorang perempuan dewasa
yang sangat tahu arti dari pandangan lelaki yang mengaku teman Bagas itu. Aku datang ke sini untuk mencari Bagas. Bukankah dia suamimu? Ujarnya lelaki itu dengan berbasa-basi. Itu dulu, sekarang sudah tidak lagi. Hah? Lalu si Bagas kemana? Dan bagaimana dengan hutangnya padaku 5 juta? Kejut pria itu. Ya aku tidak tahu. Mungkin setelah ia pinjam uang padamu, kemudian dia kabur dengan wanita lain. Dasar berdebah, kurang ajar, umbatnya dengan geram. Dewi tetap diam saja. Tapi kan kau istrinya, kau pasti tahu dia pergi kemana. Dewi menatap dengan lurus wajah lelaki itu. Dia pergi setelah mengatakan akan menikah dengan wanita lain. Dan aku ditinggalkan begitu saja. Mana aku tahu dia pergi kemana? Ucapnya Dewi dengan kesal. Tidak, kau pasti sembunyikan Bagas. Di mana dia? Bentak lelaki itu dengan sengit. Sudah ku bilang aku tidak tahu. Lelaki itu pun bangkit dan meraih tangan Dewi. Sontan saja Dewi terkejut dan mencoba untuk melepaskan tangannya. Namun lelaki itu menyeret tubuh Dewi ke dalam kamar, dan dia membekap mulut Dewi lalu melampiaskan nafsunya. Dewi tidak mampu melawan karena tenaga lelaki itu dihinggapi amarah. Untuk menebus hutang suaminya, Dewi pun mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Lalu Dewi pun menangis dengan terseduh-seduh. Pria itu bangkit lalu merapikan celananya. Sudahlah, suamimu kan lama tidak pulang. Juga hitung-hitung untuk membayar hutang suamimu, ucap lelaki itu dengan enteng. Dan setelah melakukan hal itu, tiba-tiba sebuah balok menghantam kepalanya dari belakang. Lelaki itu pun tersungkur di lantai bersimbah darah yang mengalir deras dari kepalanya. Tubuhnya kelojotan sambil tengkurap. Adit! Pekik ibunya. Adit pun menatap pria itu dengan nafas memburu. Lalu Dewi meraih pakaian segera ia kenakan dengan cepat. Ia ingin mencegah sang anak untuk tidak bertindak lebih sadis di depan matanya. Terlambat. Adit sudah mengayunkan balok di tangannya berulang kali ke tubuh pria tersebut, sehingga kepala pria itu tampak hancur yang membuat Dewi tidak sanggup melihat. Sudah nak, sudah, cukup, seru Dewi. Adit pun menghentikan aksinya dan melemparkan balok berlumuran darah tersebut ke atas tubuh pria tersebut, yang kini sudah tidak lagi bergerak. Adit pun melangkah pada ibunya. Maafkan Adit, Bu. Adit terlambat menolong ibu, ucapnya Adit menyesal karena ia tahu sesuatu telah terjadi pada ibunya. Adit, sendat ibunya dengan pilu. Ia pun lalu memeluk putranya itu dengan erat. Akhirnya mereka pun menunggu malam untuk menguburkan jasad lelaki itu. Sementara ini mereka membiarkan jasad lelaki itu berada di dalam kamar. Adi dan ibunya melakukan aktivitas seperti biasanya, yang seperti tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Sementara motor pria yang terparkir di depan rumah itu segera Adit singkirkan ke belakang rumah untuk dikuburkan juga nanti malam. Dan malam itu disinari cahaya bulan. Ibu dan anak itu lalu menggali tanah. Mereka bekerja ekstra karena 2 lubang yang harus mereka gali, yang cukup lama mereka bekerja. Keringat pun mengalir deras di tubuh mereka masing-masing. Hampir 2 jam mereka menggali secara bergantian. Dan menjelang tengah malam, akhirnya pun selesai. Untuk mengecoh warga yang kemungkinan tiba-tiba main atau ada perlu ke rumah Dewi, Dewi pun menanam beberapa sayuran di atas kuburan tersebut. 3 lelaki telah terkubur di tempat itu. Suara anjing pun melolong dari kejauhan. Lalu Dewi membuat mie rebus untuk makan mereka berdua. Mereka pun makan tanpa bicara. Waktu berlalu demi berlalu. Mereka berdua jarang berada di rumah. Dewi pun bekerja di sebuah warung makan, dan hanya 1 hari libur dalam 1 bulan. Sementara Adit, sepulang sekolah biasanya dia pergi ke tempat yang jauh dengan sepedanya. Tempat yang dikunjungi Adit untuk membuang sepi tepi jurang atau puncak gunung. Adit ini merasa tenang jika sendirian. Nindi yang adalah teman Adit dari sejak sekolah SMP. Rupanya mereka satu sekolah lagi saat Adit sudah SMA. Nindi pun yang penasaran dengan Adit yang pendiam bahkan tidak pernah tersenyum. Juga tidak pernah ikutan jika sekolah ada acara ataupun. Suatu hari Nindi ini menemui Adit di belakang sekolah, tempat favorit Adit ketika istirahat. Dit, besok malam datang ya ke sekolah. Si Danu akan mengadakan ulang tahun di sekolah, ucap Nindi sembari melirik.
Adit yang memiliki alis tebal dan hidung mancung, dia pun menatap tempat lain dengan mata indahnya. Nindi ini tersenyum menikmati keindahan itu. Betapa ia tidak bosan menatap wajah Adit. Untuk itu ia pun memilih sekolah di mana Adit sekolah. Meskipun kali ini sekolah SMA-nya lebih jauh dari rumahnya. Demi bisa bertemu dengan seorang Adit, Nindi ini rela meskipun jarak sekolah itu cukup jauh. Bahkan melewati beberapa sekolah yang lainnya demi seorang Adit yang membuat ia begitu penasaran. Maaf, aku tidak bisa datang. Aku ini tidak suka pesta, Nin. Ucap Adit tanpa menatap wajah Nindi. Ya, sekali-sekali dong, Dit. Temani aku. Nindi pun mencoba membujuk Adit. Adit hanya terdiam, dia pun menarik nafas dalam. Nindi, kupinta jauhilah aku segera. Jangan sampai kamu mendapatkan masalah karena dekat denganku. Ucap Adit dengan dingin sedingin salju. Nindi pun lalu menatap Adit dengan lurus. Adit tetap tidak menatap pada dirinya. Kamu kenapa sih, Dit? Tidak suka sama aku? Apa aku tidak cantik ya? Tanya Nindi mulai emosi karena perasaan yang begitu dahsyat. Adit pun menatap wajah Nindi dan ternyata Nindi tidak mampu membalas tatapan wajah Adit. Bukan begitu. Tapi bilang saja kamu tidak suka. Jangan banyak alasan, Dit. Potong Nindi dengan cepat. Aku. Iya kan? Kamu tidak suka kan? Adit pun tergagap. Nindi cepat bangkit lalu dia pun beranjak pergi. Namun Nindi berharap Adit akan memanggilnya dan menghampiri Nindi lalu meminta maaf dan memeluknya dengan erat. Namun harapan Nindi ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Adit pun membiarkan Nindi pergi begitu saja. Nindi pun merasa kesal dan hanya bisa berlari ke kamar mandi lalu menangis karena kesal. Kenapa sih kamu, Dit? Apa sih maumu? Kamu tidak tahu apa kalau aku sayang sama kamu, Dit? Teriaknya di dalam kamar mandi sekolah. Sementara Adit yang hendak bangkit, tiba-tiba 4 orang temannya telah berdiri di hadapannya. Adit pun melengos segera merasa malas menghadapi mereka lagi. Sebut saja nama mereka Iwan, Benny, Franz, dan juga Gibran. Adit pun tetap berdiri tanpa sedikit pun merasa takut. Lihat teman, tampang seperti ini yang berani nyakitin perasaan Nindi. Ucap Franz yang mungkin adalah ketua geng kecil tersebut. Dasar. Tiga lainnya hanya tertawa. Punya apa sih dia? Modal tampang doang. Berani sekali melukai hati gadis incaran gue. Ucap Franz kemudian. Adit pun menarik nafas dengan dalam. Dia berpikir semakin tidak ingin berpisah urusan dengan Nindi. Enaknya diapain ini, bos? Tanya Gibran. Rupanya dengan tubuhnya yang besar, ia lebih punya nyali. Melihat tubuh Adit yang tampak biasa saja malah sering bertampang culun juga cupu. Mereka menganggap bahwa Adit hanya seorang kutu buku. Kasih pelajaran lah, biar dia tidak sok kecakepan. Ujar Franz dengan tegas. Mereka pun hanya tertawa. Dit, gimana? Berani tidak? Besok malam lo datang ke acara sekolah. Kalau lo punya nyali, lo harus datang. Dan kita ngaku lo hebat. Ucap Franz dengan bersemangat. Namun dibalik semua itu ia punya rencana untuk mencelakakan Adit. Baiklah, aku akan datang. Jawab Adit dengan tegas. Lalu ia pun berlalu pergi melewati mereka. Tentu saja mereka saling pandang. Udah, tahan dulu. Besok malam saja kita kerjain dia. Mereka berempat pun tertawa gelak. Sikap Nindi berubah cuek, namun bagi Adit itu tidak menjadi persoalan. Sikapnya ini tampak biasa saja. Malam itu pun telah tiba. Adit datang paling belakang. Mereka mengira jika Adit tidak akan berani datang. Franz pun mendekati Nindi di tengah acara berlangsung. Nindi ini tidak mengikuti ajakan Franz. Ia memilih menghindar karena kecewa Adit tidak datang. Nindi ini merasa ingin pulang meskipun beberapa temannya mencoba menghibur dan menahannya. Namun Nindi sudah merasakan begitu kecewa, akhirnya ia pun berpamitan pada Intan sahabatnya. Nindi pun pulang sendiri dengan motornya. Meskipun ia merasakan sedikit takut, namun karena merasa dongkol dengan Adit yang beneran tidak datang, Nindi pikir Adit pasti datang untuk sekedar membuktikan bahwa ia berani. Tapi rasa kecewa membuat Nindi kesal sendiri. Ia merasa sia-sia mengharap cinta dari Adit. Ternyata Adit tidak pernah suka kepadanya. Air mata kecewa pun membuat matanya kabur sesaat Nindi pun menghentikan motornya.
Ia menepi di jalanan yang sepi, dia pun menangis sejadi-jadinya. Jika saja orang tuanya tahu malam itu Nindi pergi ke sekolah yang cukup jauh, pasti kedua orang tuanya itu tidak akan pernah mengizinkannya. Namun karena Nindi berbohong pergi ke rumah teman yang tidak jauh, kedua orang tuanya pun itu tidak merasa khawatir. Tapi kenyataannya, kini Nindi seorang diri tanpa seorang Adit. Ia sangat berharap Adit akan datang dan malam itu mereka pun jadian. Malah yang begitu langka terjadi. Namun semua ini sia-sia belaka. Dan saat Nindi ini merasa galau, tiba-tiba dua motor tampak menuju ke arahnya. Nindi ini mencoba untuk segera pergi, tapi mereka ini terlanjur sampai ke tempat Nindi berada. Dan mereka adalah geng dari Franz. Dia pun terlihat senang melihat Nindi hanya sendirian. Nindi, yuk kita bareng," seru Franz dari atas motor besarnya. "Duluan aja Franz, aku mau istirahat sebentar," ucap Nindi merasa cemas. "Oh gitu, ya udah, kita temanin ya," ucap Franz sekali lagi. Kali ini memajukan motornya lebih dekat. Nindi pun merasa ragu karena gerak motornya terhalang motor Franz. "Minggir Franz, aku mau pulang." "Iya, kita barengan ya." "Aku mau pulang sendiri saja Franz." "Kenapa sih segitunya?" "Tidak apa-apa. Awas motormu, aku mau lewat." Franz pun tidak menggubrisnya. "Aku tahu kamu kecewa karena si Adi tidak datang kan?" "Bukan urusanmu Franz." "Ku kasih tahu ya Nindi, pemuda culun seperti itu tidak akan punya nyali untuk datang ke pesta. Dia akan lebih suka ngumpet di bawah ketek ibunya." Hahaha. Tawa mereka berempat. Meskipun Nindi kesal karena Adi tidak datang, tapi mendengar pujaan hatinya diejek sedemikian rupa, Nindi pun lalu naik pitam. "Bukannya kalian yang pengecut ya? Beraninya main keroyokan," ucap Nindi. Franz pun hanya tersenyum saja. Ia memberi isyarat pada temannya yang segera turun dari motor dan menyeret Nindi. Kalian lepasin aku, tolong," teriak Nindi karena ketakutan. Namun mereka ini malah tertawa dan menyeret tubuh Nindi ke semak belukar. Namun tiba-tiba saja seseorang datang dan menerjang mereka membabi buta. Nindi pun tersungkur, kepalanya membentur batu dan dia pun tidak sadarkan diri. Entah apa yang telah terjadi. Nindi terbangun dari pingsannya dan berada di sebuah teras rumah kosong. Nindi pun bangkit dan merasakan kepala yang berdenyut sakit. Tiba-tiba Nindi ini melihat sosok yang berdiri membelakangi dirinya. Lalu Nindi memeriksa dirinya yang ternyata masih dalam keadaan utuh. Cuma kepalanya saja yang sakit saat diraba ada benjolan di kepalanya. Sosok itu hanya diam saja. Ia mengenakan jaket langsung penutup kepala. Saat menoleh juga menggunakan penutup wajah. "Siapa kau? Dan aku di mana?" Sosok itu mendekat dan Nindi pun ketakutan. Saat membuka penutup wajahnya, dan Nindi pun mengenali sosok itu adalah Adit. "Adit!" serunya antara kaget dan juga senang. "Kalau kamu sudah merasa lebih baik, kamu harus segera pulang," ucap Adit tidak peduli dengan perasaan bahagia dari Nindi. Nindi pun mencari cara agar mereka bisa bersama lebih lama. "Kepalaku masih terasa sakit, Dit. Masih terasa pusing. Tadi aku kebentur. Dan ini juga sedikit benjol," ucap Nindi sengaja mencari perhatian Adit. "Tapi orang tuamu pasti akan cemas. Kalau gitu aku antar kamu pulang saja." Nindi pun tersentak dan segera mengangguk. Segera bangkit dan kepalanya pun masih terasa pusing. Dia pun hampir terjatuh tersungkur ke tanah jika Adit tidak segera menahan tubuhnya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Adit sedikit cemas. "Iya, aku cuma pusing, Dit," ucapnya pelan sembari pegangi kepalanya. Adit pun lalu merabai kepala Nindi dan merasakan benjolan di kepala Nindi. "Oh, sakit, Dit." "Maaf." "Ya sudah, kita jalannya pelan-pelan ya. Di depan sana ada motormu yang tidak jauh lagi." Nindi pun mengangguk, namun tidak ingin melepaskan pegangannya pada tangan Adit. Beberapa kali Adit pun menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya mereka ini sampai di sisi jalan di mana motor Nindi berada. Namun tiba-tiba beberapa orang datang menyergap dan mengeroyok Adit dan lalu menangkap pemuda itu. Sementara seorang menarik tangan Nindi yang ternyata itu adalah ayah Nindi. "Apa yang kamu lakukan dengan anak sialan itu?
di tengah hutan begini ya?" bentak ayah Nindi dengan sengit. "Ayah, kami tidak melakukan apa-apa. Dia yang nolongin aku ya," seru Nindi yang tidak tega melihat Adit dikeroyok. Dan Adit pun diam saja, tidak melawan sedikit pun. Ternyata itu adalah kelakuan Franz yang telah menelpon ayahnya Nindi dengan mengatakan jika Nindi melakukan perbuatan tidak senonoh di tengah hutan. Mereka dapat kabar dari Adit karena Adit ingin menolong Nindi yang pingsan. Adit pun babak pelur dan dibawa ke kantor polisi. Franz dan teman-temannya terlihat bahagia dalam kemenangan. Adit pun hanya diam saja menatap mereka dengan wajah penuh darah. Resiko Adit dikeluarkan dari sekolah pun pasti akan terjadi. Dan tidak ada lagi yang menghalangi Franz untuk mengganggu Nindi di sekolahnya. Sampainya di rumah, Nindi pun menjelaskan semuanya. Semula ayahnya ini tidak percaya karena termakan hasutan dari Franz CS. Namun Nindi ini mengajak ayah ibunya untuk periksa ke dokter. Mengetahui semua itu, ayah Nindi pun melepaskan Adit dan meminta maaf. Adit pun tidak berkata apapun dan segera pulang setelah ibunya datang menjemput. Adit pun lalu tidak masuk sekolah selama sehari 2 hari. Lalu datang ibunya yang mengatakan bahwa Adit akan pindah sekolah. Nindi pun coba bertanya kepada ibunya Adit dan ibunya tidak mengatakan Adit akan pindah kemana. Saat di rumah Adit pun hanya mengurung diri. Bahkan sama ibunya pun, ia ini tidak mau berbicara. "Dit, ibu sudah siapin makanan di meja. Ibu mau berangkat kerja dulu ya," ujar ibunya Adit dari kamar luar Adit. Tidak ada sahutan dari dalam. Dewi pun menarik nafas, ada rasa khawatir pada Adit. Mengingat kejadian malam itu bisa saja Adit balas dendam pada temannya. Dan beberapa hari sikap Adit ini hanya diam. Ibunya yang sibuk kerja tidak bisa memantau gerak-gerik Adit sepenuhnya. Adit pun duduk sendirian di tempat yang sepi. Ia meraih ponsel dari saku jaketnya lalu menghubungi seseorang yang begitu mengganggu pikirannya selama ini, yaitu ia adalah Franz. Adit pun menelponnya seakan dia adalah teman lama Franz yang lupa belum bayar hutang. Akan tetapi karena sibuk, ia tidak bisa menemui Franz untuk segera menemuinya. Franz pun datang dengan motornya ke alamat yang Adit telah berikan. Dan sampai di tempat tujuan, Franz ini hanya selingukan tidak melihat siapapun. Dan itu adalah tempat yang sangat sepi. Franz pun masih duduk di atas motornya dengan pikiran yang mulai was-was. Tiba-tiba Adit ini muncul. Melihat Adit, Franz pun tidak takut. Ia malah segera turun untuk menemui Adit yang berdiri tidak jauh darinya. "Oh, kau rupanya. Hebat sekali kau pakai cara kampungan untuk mengelabuiku supaya datang. Hebat. Sekarang apa maumu?" ucap Franz tidak merasa takut sedikit pun. Adit pun menyunggingkan senyum sedikit di ujung bibirnya. Matanya pun menatap Franz dengan dingin. Karena Franz tidak pernah tahu siapa Adit yang sebenarnya. Andai saja dia tahu, pasti dia pun sudah kabur menjauh. Dasar sialan. Apa maksudmu mengajakku ketemuan di sini? Katanya kamu mau membayar hutang. Mana sini bayar?" seru Franz merasa kesal karena menganggap Adit adalah lawan yang tidak sepadan. Dan tiba-tiba saja sesuatu yang dingin menembus perutnya. Franz pun terkisap menatap ke arah perutnya, di mana di situ tangan Adit yang memegang pisau yang ia tusukkan ke perutnya, hingga tinggal gagang yang dipegang oleh Adit. "Gimana? Lo suka?" tanya Adit dingin dengan sorot mata yang tidak lagi seperti mata manusia. Kau..." Franz pun terbata-bata merasakan sakit yang sangat luar biasa. Adit pun lalu mensunggingkan senyumnya dengan tipis. Tangan yang memegang pisau itu ia putar hingga Franz ketika menahan dengan kedua tangannya. Sakit yang tidak terhingga, mulut Franz pun terbuka lebar. "Aku tidak suka basa-basi," ucap Adit dengan dingin. Akhirnya ia pun cabut pisau itu dari perut Franz. Darah seketika menyembur dari luka yang cukup dalam. Mungkin terjadi luka robek di usus Franz. Franz pun pegangi perutnya dan melangkah sempoyongan. Tidak mengira jika Adit akan sanggup berbuat sedemikian. Franz berpikir mereka akan adu jotos setelah berhadapan lagi-lagi. Adit pun mengatakan jika dirinya tidak suka basa-basi. Franz berjalan tertatih menuju motornya. Adit pun tersenyum tidak peduli. Darah tersebut mengucur, mata mulai berkunang-kunang. Franz pun segera naik ke atas motornya, tapi sudah kehabisan tenaga. Ia pun jatuh bersama motornya dan juga terdiam. Adit melangkah untuk memastikan jika Franz telah tidak bernafas lagi. Baru ia pergi meninggalkan Franz sendiri.
Adit pun kembali mengurung dirinya di dalam kamar. Ibunya datang dan melihat tidak sedikit pun Adit menyentuh makanan. Ibunya semakin cemas dan mencoba mengetuk pintu kamar putranya itu. Adit, Adit, tolong buka pintunya nak, sebentar saja. Suara ibunya dari luar kamar. Perlahan pun pintu terbuka, tampak wajah Adit yang pucat. Kamu sakit nak? Kenapa tidak makan? Yuk makan, nanti ibu carikan obat di warung, ujar ibunya dengan khawatir. Adit pun hanya mengangguk saja. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu yang memojokkan Adit, ibunya menjadi saksi jika Adit dalam keadaan sakit beberapa hari. Pemilik warung juga mengetahui betapa cemas ibunya Adit mencari obat untuk putranya itu. Kalau tidak sembuh, sebaiknya bawa ke puskesmas saja, Bu, kata tukang warung itu memberi saran. Dewi pun mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ternyata benar Adit ini tidak sembuh. Ibunya lalu segera mengantarkan Adit ke puskesmas. Seorang tetangga berbaik hati meminjamkan motor pada ibunya Adit. Dan setelah diperiksa, Adit ini terkena demam berdarah. Dia harus rutin cek darah ke puskesmas. Kalau tidak sembuh juga terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit. Saat orang tua Fran dan polisi sibuk mencari keberadaan Fran yang hilang, Dewi ini sibuk mengurus Adit yang sakit. Pada suatu hari, tiba-tiba Nindi ini datang dengan temannya Intan. Nindi tahu alamat rumah Adit setelah mencari tahu di sekolah. Ibunya Adit pun menyambut mereka berdua dengan gembira, dan lalu menyilahkan mereka untuk masuk dan bertemu dengan Adit yang masih tergolek pucat. Kenapa tidak dirawat di rumah sakit saja, Bu, Aditnya? Tanya Nindi begitu khawatir melihat kondisi Adit yang lemah juga pucat. Dewi juga menarik nafas dengan dalam. Adit ini tidak mau dirawat di rumah sakit. Dia tidak suka bertemu dengan banyak orang. Tidak apa-apa, kan biar cepat sembuh kan, ujar Nindi sembari menatap wajah Adit yang terpejam. Biarlah nak, yang penting dia mau minum obat, nanti juga sembuh sendiri, ujar Bu Dewi dengan pasrah. Kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Ibu mau ke dapur dulu ya nak. Tolong temanin Adit sebentar, ucap Dewi dan disambut anggukan oleh kedua gadis remaja itu. Nindi dan Intan pun saling pandang. Ketika melihat wajah tampan Adit, keduanya begitu khawatir. Karena Adit tengah istirahat setelah minum obat. Nindi dan Intan pun segera berpamitan pulang dari rumah Adit. Pada suatu hari, Nindi ini datang sendiri. Adit pun tampak sudah lebih baik dari sebelumnya. Nindi pun lalu menemani Adit sementara ibunya pergi kerja. Kamu sendirian, Dit? Iya, udah biasa. Oh iya, kamu tahu gak, Dit, kalau Fran hilang dan belum ketemu? Tidak tahu, karena aku lagi sakit, jawab Adit seperti kurang suka. Oh iya, sorry, tapi polisi lagi terus mencari. Kamu cemas? Apa dia pacar kamu? Siapa juga yang pacaran? Enak saja, ucapnya sembari melirik pada Adit sok kesal. Adit pun tersenyum. Nindi ternganga melihat Adit tersenyum karena itu adalah sesuatu yang sangat langka terjadi. Nah, gitu kan manis, cemberut mulu, goda Nindi kepada Adit. Adit pun tersipu. Keduanya lalu ngobrol ngalor ngidul. Ternyata tidak cuma Nindi saja. Intan pun diam-diam jatuh hati kepada Adit. Ia akan datang menemui Adit di belakang Nindi. Sikap Adit pun sama pada Intan seperti juga pada Nindi. Kedua gadis itu seakan telah dimabuk cinta oleh pesona seorang Adit. Bedanya, jika Nindi terus terang pada Intan, sebaliknya Intan ini main di belakang. Namun Adit tidak memberi hati pada keduanya. Pada suatu malam, ketika ibunya sudah tidur dengan pulas karena kecapean setelah kerja, Adit ini keluar melalui jendela kamarnya. Adit memantau kebiasaan teman-teman Fran gimana. Malam itu ia melihat Iwan pulang sendirian di tengah jalan. Adit pun lalu menghentikan sepeda motor Iwan. Karena Adit menggunakan penutup kepala, Iwan pun jadi tidak mengenali. Namun saat Adit memanggil namanya, Iwan pun spontan berhenti. Adit melangkah lalu mendekati Iwan. Siapa sih lo? Tanya Iwan. Adit pun semakin mendekat. Gue, masa lo lupa? Jawab Adit seraya merangkul pundak Iwan. Iwan pun belum sadar.
Hingga tiba-tiba sesuatu menggores urat lehernya Iwan. Iwan pun terkesiap langsung roboh dari atas motornya dan kelojotan. Adit pun segera pergi setelah ada beberapa orang yang lewat menolong Iwan yang sekarat. Lalu Iwan pun segera ditolong untuk dibawa ke rumah sakit. Namun saat di jalan, Iwan pun dinyatakan meninggal dunia. Lagi-lagi polisi pun segera beraksi. Dewi yang mendengar kabar itu, dia pun melihat Adit yang sudah tertidur pulas. Dewi pun langsung urung membangunkan Adit dan merasa yakin jika pelakunya bukan putranya. Adit pun hanya tersenyum di dalam kamarnya itu. Nindi yang datang membawa kabar bahwa Iman meninggal dunia karena dibunuh. Polisi pun sedang menyelidiki kasusnya. Nindi datang karena sekolah diliburkan. Adit yang sudah terlihat sehat namun masih lemah. Dia pun tidak begitu banyak bicara, hanya saja mendengar Nindi bicara. Nindi pun merasa gemas. Ia menatap wajah Adit dengan lurus. "Dit, sekolah lagi ya? Di sekolahan sepi tanpa lo," ucap Nindi. Adit pun terdiam. Nindi pun hanya menyentuh tangannya lalu Adit meliriknya. "Please ya, sekolah lagi. Sayang kalau tidak lulus," sambung Nindi. Gadis berambut ikal itu menatap Adit dengan serius. "Aku sudah tidak minat sekolah lagi." "Kenapa?" "Aku capek," ucapnya sembari tersenyum. Nindi pun merasa gemas tanpa ia dapat menahan mencubit perut Adit. Adit pun lalu tertawa gelak. Nindi semakin tergoda oleh sikap Adit yang manja. Merasa paling beruntung karena tahu jika selain jutek Adit juga manja. Canda tawa membuat keduanya lupa dengan semuanya. Didukung rumah Adit yang jauh dari tetangga, juga hanya mereka berdua yang berada di rumah tersebut. Nindi pun pasrah saat Adit menjamahnya penuh dengan nafsu. Meski semua terasa sakit, namun Nindi bahagia memeluk Adit di balik selimut. Nindi tersenyum melihat Adit tertidur pulas. Adit pun telah merenggut sesuatu yang berharga darinya. Ada perasaan takut yang tiba-tiba datang. Nindi pun lalu menjadi murung membuat Intan merasa khawatir. "Lo kenapa sih, Nin? Kok wajah lo pucat? Lo sakit ya?" tanya Intan dengan khawatir. Nindi pun menggeleng lemah. Tidak mungkin ia menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Untuk kali ini Nindi tidak berterus terang pada sahabatnya itu. "Ya sudah, kalau tidak ada apa-apa, kita makan bakso aja yuk. Pasti seger nih kayaknya," ajak Intan. "Gak tahu deh Intan, kamu saja. Aku lagi males nih." Intan pun terdiam namun segera tersenyum. "Ya udah, aku temenin kamu saja ya." Intan merasa punya kesempatan untuk pergi ke rumah Adit tanpa takut diketahui oleh Nindi. Jika dibilang cinta, mungkin cinta Intan sama besar dengan cinta Nindi kepada Adit. Dua gadis itu telah dibutakan oleh cinta mereka yang masih labil, sampai rela melakukan apa saja untuk mendapatkan cinta Adit yang mereka tidak pernah tahu siapa sebenarnya Adit. Pada esoknya, setelah pulang dari rumah Nindi, Intan pun langsung ke rumah Adit. Seperti biasa, pintu rumah Adit tertutup dengan rapat. Intan pun lalu memarkirkan motornya di bawah pohon. Lalu ia melangkah ragu menuju teras rumah Adit. Adit yang sedang sibuk dengan ponselnya untuk mencari informasi apakah polisi telah menemukan jasad Fran atau belum. Dia pun juga mengungkap misteri kematian Iwan yang tergorok lehernya. Adit lalu meletakkan ponselnya di laci lemari. Tidak ada yang tahu jika Adit ini memiliki ponsel. Karena itu Nindi juga Intan merasa kesulitan menghubungi Adit jika mereka merasa kangen tentunya. Namun dengan begitu, ada sensasi yang indah jika lama tidak bertemu. Pintu Adit pun diketuk. Lalu Adit membuka pintunya. Intan pun hanya tersenyum manis. "Hai Adit." Ada apa Intan?" Aku cuma pengen lihat kamu. Apa kamu sudah sembuh?" "Udah mendingan kok." "Syukurlah kalau sudah sehat. Ibumu ada, Dit?" "Ibuku lagi kerja seperti biasa. Nanti malam baru pulang," ucap Adit yang juga duduk di sebelah Intan. Intan pun hanya terdiam sesaat. Hatinya merasa senang karena Adit cuma sendirian di rumah. "Dit, Nindi sakit. Udah 2 hari dia tidak masuk sekolah," ucap Intan ingin tahu reaksi Adit saat tahu Nindi sedang sakit. "Sakit apa emangnya?" tanya Adit sedikit dengan cemas. Dia mengingat pada kejadian beberapa hari yang lalu. "Cuma demam sih kayaknya," ucap Intan yang kurang suka karena Adit jadi memikirkan Nindi.
Adit tidak memikirkan Nindi, namun dia memikirkan perbuatannya kepada Nindi. Entah mengapa tiba-tiba ia begitu sangat bernafsu pada Nindi yang diam saja seakan sukarela memberikan miliknya itu. Meskipun Adit tahu jika itu adalah hal pertama kali yang dilakukan oleh Nindi, terbukti ada noda darah di spraynya. Adit pun terdiam sampai tersadar saat Intan menyentuh tangannya. "Dit, kamu oke?" "Iya," jawab Adit dengan singkat. "Kamu mau menjenguk Nindi? Nanti biar aku antar." Adit pun menatap dengan ragu. "Ibuku melarang aku pergi karena takut nanti aku sakit lagi," ucapnya Adit dengan beralasan. Intan pun hanya tersenyum penuh arti. "Ya sudah, nanti aku sampaikan pada Nindi kalau kamu begitu mencemaskan dirinya." "Sudah, tidak usah, nanti malah dia kepikiran," ucap Adit. Intan pun hanya terdiam. Adit menatapnya. Apakah Intan seperti Nindi yang akan diam saja ketika ia bertindak? Segera saat itu Adit pun menyentuh tangannya. Intan tampak kaget ketika menatap Adit dengan lurus. "Maaf," ucap Adit sembari menarik tangannya. "Gak apa-apa, aku cuma kaget. Tanganmu ini dingin, Dit," ucap Intan yang merasa senang ketika disentuh oleh Adit. "Masa sih?" Adit pun lalu menggosok-gosok kedua tangannya. Intan lalu tersenyum memegang tangan Adit dan menggenggamnya. "Tanganmu dingin sekali sih, biar ku bantu hangatin ya," ucap Intan. Adit pun tersenyum dan membiarkan Intan menggenggam tangannya. Perlahan Adit mendekatkan hidungnya ke pipi Intan. Melihat itu Intan pun segera merasa deg-degan. "Harum sekali, enak," bisik Adit sambil terpejam. Hidungnya pun semakin dekat dan tanpa diduga Adit ini memeluk Intan yang masih kaget melihat sikap Adit yang tiba-tiba itu. Dan cuma tidak di situ, Adit pun langsung menyusuri wajah dan leher Intan. Intan tidak melawan, justru memberikan peluang. Hingga Adit ini tidak perlu memaksa, dia pun dapat menyalurkan hasratnya dengan mudah dan sepuas hati. Di lantai ruang tamu itu, keduanya pun akhirnya bergumul. Intan merasakan tubuhnya lepas terkulai, namun tersenyum penuh arti. Ia berharap bisa mengambil hati Adit sepenuhnya. Adit pun segera pergi meninggalkan dirinya yang sudah berantakan. Intan lalu mengenakan pakaian yang acak-acakan dengan cepat mencari Adit di kamarnya. Adit pun tampak duduk dan melamun. "Dit, kamu gak apa-apa kan?" tanya Intan dengan ragu. Adit hanya diam saja. Intan pun langsung melangkah masuk. "Dit, aku tidak apa-apa kok. Aku sebenarnya suka sama kamu, Dit," ucap Intan dengan serius. Adit pun langsung menarik nafas dalam-dalam. Lalu Intan mendekat dan duduk di sebelahnya. Maafin aku, Tan. Aku hilaf," ucap Adit, namun sebenarnya ia tertawa. Betapa bodohnya gadis zaman sekarang yang begitu mudah menyerahkan diri hanya karena sebuah perasaan suka. "Iya, tidak apa-apa, Dit," ucap Intan sambil menyandarkan kepalanya di bahu Adit. Merasa jika Adit ini hanya miliknya seorang, Intan pun tak menolak saat Adit menjemputnya kembali, hingga beberapa kali sampai hari menjelang malam. Intan pulang dengan tubuh kepayahan. Esoknya Nindi ini mencari Intan di sekolah, tapi Intan tidak ia temukan. Ponsel Intan pun tidak ia aktifkan. Nindi ini merasa heran ada yang aneh dengan Intan. Pada malam itu, setelah memastikan ibunya sudah terlelap, Adit ini keluar dari kamar dan segera pergi. Ia berjalan menyusuri jalan yang gelap, langkah pun begitu dengan cepat. Tak lama sampai di taman. Lalu lalang muda-mudi di sana pun Adit berbaur, hingga ia melihat sosok Gibran sedang bersama temannya ngobrol tentang tewasnya Iwan dan hilangnya Frans. "Udah, jangan ngomongin mereka. Mereka kan sudah mati," ucap Gibran tidak suka. Dia pun juga merasa takut seakan nyawanya juga sedang dalam incaran. Tapi siapa? Ia sempat curiga sama Adit, namun ia tahu dari obrolan Nindi dan Intan jika Adit justru sedang sakit dan sedang berobat. Tidak mungkin Adit pemuda culun itu bisa apa. Tapi apa mungkin Adit ini punya kembaran? Karena yang menolong Nindi waktu itu seperti bukan Adit, cukup berani dan juga bisa berkelahi. Sedangkan Adit yang biasa ia bully tidak mungkin seberani itu. Buktinya saat terjadi Adit justru sedang sakit. Gibran pun merasa pusing dengan hal itu. Apalagi setelah Frans menghilang tidak ada lagi yang mentraktir ia obat seperti biasa.
Gibran pun lalu menghubungi Benny menanyakan tentang obat. Apakah Benny masih punya stok? Karena ia saat ini sedang butuh banget. Namun Benny ini malah mematikan panggilan, semakin kesalah hati Gibran. Dan tiba-tiba saja ponselnya itu berdering saat ia perhatikan nomor tidak dikenal. Karena curiga, ia pun lalu mengabaikan panggilan itu. Tak lama pun datang pesan melalui notif biru. Gue tahu lo lagi butuh kan? Nih gue punya, sini kalau lo mau. Pesan itu yang membuat Gibran melotot dengan cepat. Ia pun langsung membalas pesan itu. Siapa lo? Ia pun menjawab pesan. Tidak penting. Gue teman lo serta teman Fred juga. Kita dulu sering kumpul bareng. Gibran pun langsung menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia bertanya posisi orang tersebut. Tak lama pun sebuah tempat dikirim pada Gibran. Tampaklah senyum mengembang di bibir Gibran itu, karena tempat itu tidak jauh dari lokasi tempat dirinya kini. Segera saat itu ia pacu motornya ke tempat tersebut. Ia pun lalu memarkirkan motornya di tempat yang dimaksud. Celingkukan mencari orang tersebut, namun sepi dan juga gelap. Dan tiba-tiba saja sesuatu mengenai tengkuknya. Gibran pun langsung jatuh dan tersungkur. Selang beberapa saat, ia pun akhirnya sudah tersadar. Kepalanya kini terasa pusing dan tengkuknya terasa sakit. Gibran tersendak saat menyadari bahwa tangan juga kakinya terikat, dan ia tergeletak di lantai ruang yang kotor. Terdengar suara pintu yang terbuka. Jantung Gibran berdetak dengan kencang, belum lagi ia dapat menyadari apa yang terjadi. Dan tiba-tiba saja hal lain datang lebih mengejutkan. Adit, lo? Hampir terpekik Gibran saat menyadari siapa yang datang. Ternyata itu adalah pemuda juga teman kelasnya yang dari sejak SMP sampai SMA, yang selalu ia bully bersama teman-temannya. Kini Adit berdiri di hadapannya bahwa menatap dingin seperti monster. Gibran pun sudah paham sesuatu yang buruk pasti akan terjadi pada dirinya. Untuk itu ia pun segera mencari cara agar dapat lolos dari Adit, yang bisa saja ia melakukan hal buruk untuk balas dendam. Kenapa lo? Kaget itu melihat gue? Tanya Adit dengan santai. Gibran pun mencoba melepaskan ikatan tangannya yang begitu sakit. Lo mau apain gue? Mau lo diapain? Dit, lepasin gue Dit. Gue janji gue akan menjadi lebih baik Dit. Ucap Gibran benar-benar merasa takut. Terserah gue dong. Mau gue apain lo? Biasanya juga lo dan teman-teman lo semaunya kan sama gue? Ucap Adi dengan dingin. Gibran pun seketika teringat semua dosanya. Maafin gue Dit, please, maafin gue. Adit pun hanya mensunggingkan senyumnya dengan sinis. Lo tidak usah khawatir. Gue pasti akan berlaku adil. Karena lo akan gue buat bertemu lagi dengan teman lo, yaitu si Fran dan juga si Iwan. Seketika mata Gibran pun melotot. Jadi perkiraannya adalah benar. Jika Adit adalah pelakunya. Gibran pun semakin ingin melepas untuk menyeret Adit ke polisi. Tapi dia tidak tahu gimana caranya. Untuk sekedar lepas dari ikatannya pun itu sangatlah mustahil. Dit, tolong lepaskan gue please. Gue akan tobat Dit. Gue minta maaf banget deh sama lo. Rengek Gibran. Adit pun menatapnya dengan tatapan yang dingin. Lo pikir gue segeblok itu apa? Sontak Adit begitu sengit. Ia pun datang lebih dekat dan menginjak kepala Gibran. Setelah apa yang lo dan CS lo lakuin ke gue selama bertahun-tahun, sekarang gue maafin lo. Enak bener ya hidup lo ini. Gibran pun meringis merasakan sakit kepalanya yang diinjak oleh Adit. Tenang, gue akan berbaik hati sama lo. Gue akan permudah kematian lo, desit Adit dengan sinis. Seketika ia pun menarik kaki Gibran yang memiliki postur tubuh jauh lebih besar darinya. Namun tanpa setahu Gibran, tenaga juga otot Adit jauh lebih baik kuat dari Gibran. Gibran pun jejeritan saat Adit menyeret tubuhnya itu. Dan entah apa yang akan dilakukan oleh Adit selanjutnya. Gibran ini terus memohon kepada Adit dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Sampailah di sebuah lubang galian yang sudah dibuat Adit sebelumnya. Tubuh Gibran pun dimasukkan ke dalam lubang galian tersebut. Gibran tidak bisa teriak karena posisi tubuhnya tengkurap dan wajahnya terpelungkup, sangat sulit untuk bicara. Perlahan Adit pun menimbun tubuh Gibran yang tidak memiliki daya karena terikat dengan kuat. Dan perlahan tapi pasti, tubuh Gibran pun tertutup oleh tanah.
Keringat Adit bercucuran membasahi jaketnya tanpa Adit tahu Dewi ibunya menyaksikan semua itu dengan derai air mata. Ia tidak menyangka jika putranya kini menjadi seorang psikopat, tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Ibunya pun merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya yang tidak mampu mendidik putranya itu. Jika kini ia coba untuk menegurnya, bisa jadi dirinya juga bisa dihabisi oleh anaknya. Karena bukan tidak mungkin siapapun yang coba menghalangi perbuatannya pasti akan mati. Dewi pun hanya menangis terseduh-seduh merasakan sesak dan juga sakit pada dadanya. Pada pagi hari, ketika sedang menyiapkan sarapan untuk Adit, Dewi ini melakukan sembari melamun. Dewi tidak menyadari jika Adit sedang memerhatikan dirinya. Ibu, panggil Adit. Dewi pun langsung menggeragap. Iya, ada apa nak? Ibu kenapa melamun? Tidak apa-apa kok nak, ucapnya dengan gugup. Adit pun memperhatikan ibunya sambil menikmati sarapannya. Jangan sampai Adit tahu bu, ada orang yang menyakiti ibu, ucapnya dengan nada dingin. Ibunya pun tersenyum dan segera ikut sarapan. Tidak ada sayang, ibu hanya capek. Tapi ibu habis nangis kan? Ibunya pun menghentikan gerakannya untuk makan. Ia pun lalu menatap wajah Adit dengan lurus. Sudah ibu bilang, ibu hanya kecapean nak. Mata ibu berair karena seharian ibu berada di dapur rumah makan. Terkadang ibu juga harus mengiris bawang, dan mata ibu jadi perih nak, tuturnya. Adit pun langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Maafin Adit ya bu, mungkin Adit harus bekerja untuk membantu ibu, biar ibu tidak merasa kecapean lagi. Tidak, bukan begitu maksud ibu. Adit belum ibu izinkan untuk kerja karena Adit masih kecil. Ibu, sekarang ini Adit udah besar kali, kata Adit sembari merajuk. Oh ya, masa si anak ibu sekarang sudah besar? Pantas juga sudah punya pacar ya. Adit pun cemberut. Dewi pun langsung mencubit pipi Adit dengan gemas. Tidak tahu aja kalau anak ibu ini ganteng banget, pantas saja jadi rebutan, ujar Adit pula membuat ibunya mengucek rambutnya dengan gemas. Siapa dulu dong ibunya? Ucap ibunya juga tidak mau kalah. Ibu mau kerja lagi ya? Iya, mungkin lusa ibu libur. Ibu jangan kecapean, nanti ibu sakit. Ibunya pun hanya tersenyum dan juga mengangguk. Adit jangan pergi jauh ya. Kenapa emangnya bu? Adit suntuk di rumah. Ibunya khawatir polisi akan mengendus kejahatannya, makanya ibunya melarang Adit untuk pergi. Tidak apa-apa, ibu hanya khawatir saja. Kamu juga kan baru sembuh. Adit pun lalu menjawabnya dengan mengangguk. Ibunya menyimpan keresahan sampai kapan Adit akan membunuh seperti ini. Apakah semua orang yang telah menyakitinya akan ia bunuh? Dewi ini merasa takut karena pertama ia sangat menyayangi putranya. Di sisi lain ia menyesal karena telah membesarkan seorang monster. Putranya yang kini terlihat begitu polos namun memiliki darah yang dingin. Adit pun berdiri menatap gundukan tanah merah, di mana di dalam sana ada jasad Gibran, seorang teman sekolahnya. Gibran dan temannya yang selalu membuli dirinya dari kelas 1 SMP. Terus dan terus menerus tanpa pernah Adit mengadu kepada ibunya. Semua itu ia telan dan rasakan sendiri tanpa ada yang tahu juga, dan tanpa ada yang menanyakan betapa sakitnya. Dan tidak enak juga menjadi orang yang kalah tidak berdaya. Adit ini berusaha untuk sabar, ia tidak ingin membunuh lagi. Namun apa boleh buat, terakhir itu adalah yang paling fatal. Mereka telah memfitnah Adit sampai ditangkap polisi dalam keadaan babak belur. Di situ kesabaran Adit mulai terkikis. Orang berhati jahat, dengki, dan iri harus segera disingkirkan dengan tangannya sendiri, yang dilakukan oleh Adit sendiri. Keluarga Gibran pun melapor kepada polisi bahwa anak mereka telah hilang selama 2 hari. Polisi kini segera gerak cepat karena Gibran ternyata anak seorang terhormat. Karena pergaulan, Gibran pun terbawa arus yang tidak benar. Namun Gibran masih punya rasa takut pada orang tuanya. Dia pun masih dengan sembunyi-sembunyi untuk mabuk dan juga ngobat. Justru setelah Gibran menghilang, orang tuanya baru tahu seperti apa pergaulan anaknya yang masih merupakan seorang pelajar. Kedua orang tuanya mengusap dada saat teman-temannya menjadi saksi malam hilangnya Gibran. Orang tuanya juga tidak menyangka jika teman putranya adalah para preman.
Karena hilang Gibran pun banyak preman yang tertangkap karena kedapatan pakai barang haram. Bahkan polisi juga mencurigai bahwa pelaku hilangnya Gibran adalah para preman itu. Siang malam orang tua Gibran menunggu kabar dari putranya. Meskipun Gibran diculik dan diminta tebusan, orang tuanya siap membayar berapapun akan dilakukan oleh orang tua Gibran. Namun dari hari ke hari kabar Gibran juga tidak kunjung datang. Polisi berkompi telah dikerahkan, yang itu membuat Dewi merasa gelisah dan merasa khawatir terhadap Adit putranya. "Ada apa Dewi? Wajahmu terlihat pucat. Apa kamu sakit?" Sapa teman satu profesi dengannya itu, yang menatap wajah Dewi yang pucat dan tangannya juga terlihat gemetar. Iya, aku sedikit kurang enak badan saja. Kalau malam aku susah tidur," kata Dewi serius. Temannya pun yang bernama Ina tampak begitu percaya. "Ya sudah, kau izin saja. Tidak apa-apa daripada kau sakit parah nantinya." "Aku gak berani nah. Bos mungkin lagi tidak mood tuh. Dari tadi dia marah-marah. Tapi daripada kamu sakit dan kenapa-napa," jawabnya Ina. Ina juga seorang janda. Ia punya seorang anak perempuan juga janda. Jadilah ibu dan anak itu pada janda. Bedanya Iis, anaknya Ina, adalah janda kembang. Dia belum punya anak. Suaminya kabur karena ketahuan selingkuh sama mantan. Lalu Inalah yang memaksa agar Iis meninggalkan suaminya yang gila itu. Sebenarnya Iis ini masih cinta. Ia juga masih muda juga cantik. Ina pun memasukkan Iis kerja bersamanya yang sudah duluan kerja beberapa tahun. Iis diterima sebagai tukang antar pesanan. Ia juga jarang berada di tempat itu. Setelah Ina berbicara dengan bos pemilik rumah makannya, bos pun menemui Dewi dan mengizinkannya untuk pulang. Lalu diantarlah oleh Iis yang kebetulan baru pulang antar pesanan. Pintu rumah pun sedang tertutup. Dewi lalu mengetuk pintu sambil memanggil Adit. Dan tak lama kemudian, Adit ini membuka pintu dengan rambut kusut dan mata sayu. Iis yang baru kali ini melihat Adit tampak terpesona. Tidak mengira jika Dewi memiliki seorang putra yang begitu tampan. Adit pun sempat melirik pada Iis sebelum ia kembali ke kamarnya. "Masuk dulu yuk Iis, istirahat dulu. Kamu juga baru pulang kan?" kata Dewi. Dan Iis pun begitu merasa sangat senang, berharap Adit akan keluar lagi dari kamarnya. Dewi ini menyimpan tasnya di dalam kamar, dan juga terdengar seruannya. "Dit, tolong buatin minum buat tamu ibu ya," seru ibunya yang sedang mengganti baju dengan daster. Adit pun segera keluar melangkah cepat menuju dapur. Hanya sekilas yang membuat Iis merasa tidak puas. Tak lama kemudian, ia pun datang dengan segelas teh hangat. Iis selalu menatap tidak berkedip wajah Adit yang begitu tampan. "Silakan diminum kak," sapa Adit. Iis pun tidak menjawab, hanya tersenyum. Adit pun hanya membalas dengan senyuman yang membuat Iis kelepak-kelepak. Langsung hilanglah rasa capek dan penatnya disenyumin oleh Adit. "Loh, Adit tidak sekolah?" "Tidak kak, panggil Adit saja," ucapnya sembari tatap berdiri. "Kenalin, aku Iis, teman kerja mamamu," seru Iis sembari mengulurkan tangannya. Adit pun tampak ragu dan juga malu-malu. Ia mengulurkan tangannya disambut cepat oleh Iis. Tiba-tiba Dewi pun datang dan tersenyum. Adit segera pamit kembali ke kamarnya. Iis ini adalah janda berusia 22 tahun. Ia begitu terlihat bahagia, sering senyum-senyum sendiri. Dan besok ia tidak sabar menunggu kabar dari Dewi. Apakah sudah sembuh atau juga masih sakit, agar ia punya alasan untuk datang menjenguknya. Ina tampak heran melihat putrinya yang seperti sedang jatuh cinta. Dan waktu sedang istirahat, dia itu pamit untuk menjenguk Dewi sembari membawa makanan berharap Adit yang memakannya. Saat itu rumah Dewi tertutup rapat. Iis pun coba mengetuk beberapa kali, tampak Adit membukakan pintu. Iis pun lalu tersenyum bahagia ketika melihatnya. "Adit, ibumu gimana? Sudah sembuh belum?" "Ada. Ibu lagi istirahat kak. Masuk saja ya," jawab Adit dengan ramah. Iis pun segera masuk diikuti oleh Adit. "Siapa Dit?" Ibunya muncul dari dapur. "Oh Iis, kamu gak kerja Is?" "Kerja dong kak. Tadi ibu nyuruh aku untuk menjenguk kakak. Dan ini aku ngirim makanan. Takutnya Kak Dewi tidak bisa bangun," kata Iis sambil meletakkan bungkusan di atas meja. Adit pun berlalu ke kamarnya.
Iis merasa sedikit kesal. Dewi pun lalu mengajaknya ngobrol. Iis merasa gelisah dan tiba-tiba ponselnya pun berdering. Ternyata ibunya memanggil Iis. Ia pun segera pamit. Ada rasa kecewa di benak Iis karena tidak dapat berdua dengan Adit. Adit pun di dalam kamar memperhatikan Iis dari balik jendela kamarnya. Beberapa kali Iis menatap jendela kamar Adit. Adit pun tersenyum penuh arti. Polisi menemui jalan buntu untuk menemukan Gibran. Justru sekarang polisi disibukkan dengan pembersihan kota dari preman yang menyamar menjadi tunawisma. Adit juga merasa aman karena polisi tidak fokus mencari Gibran yang hilang bagai ditelan bumi. Adit pun lalu kembali keluyuran. Adit mengira ibunya tidak tahu Dewi pun semakin sering memperhatikan Adit. Namun pada saat suatu malam, Adit ini kembali membawa korban baru. Pemuda itu bernama Benny. Adit kali ini menyiksanya habis-habisan karena Benny berhasil melarikan diri. Namun Adit dapat menangkapnya kembali. Tidak tanggung-tanggung Adit ini membabat kaki Benny menggunakan parang hingga nyaris terputus. Benny pun berteriak tapi segera dicotos mulutnya menggunakan gagang parang. Adit lalu menyeret tubuhnya di bawah guyuran hujan deras. Petir yang menggelegar, angin berhembus dengan kencang. Adit pun lalu menyeret tubuh Benny sekuat tenaga menuju ke belakang rumahnya. Benny ini masih hidup walaupun sudah kepayahan. Cahaya kilat sekali membuat suasana menjadi terang. Adit tidak peduli dengan badai sekalipun. Ia menggali lubang di sebelah kuburan Gibran lalu memasukkan tubuh Benny yang sudah tidak berdaya. Ia pun menimbunnya dengan cepat dan lalu menanam pohon pisang. Dan segera saat itu Adit pun segera masuk ke dalam rumahnya. Ia melepaskan pakaian di kamar mandi dan segera masuk ke dalam kamar. Dan segera saat itu ia mengenakan pakaian dan duduk meraih ponselnya. Ia berselancar di dunia maya seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Justru ada sebuah kepuasan dalam dirinya. Adit ini dapat tidur nyenyak setelah melenyapkan satu persatu orang yang selalu mengganggu tidurnya sebagai mimpi buruk. Adit pun lalu tersentak saat membuka pintu. Tampak Nindi menatapnya penuh kerinduan. "Adit, apa kabar?" "Aku baik-baik saja. Kamu kenapa tidak sekolah?" tanya Adit ketika mereka telah duduk berhadapan. Nindi pun langsung menarik nafas dalam-dalam. "Malas tidak ada kamu. Aku mau kamu sekolah lagi," ujar Nindi dengan manja. Adit pun menghela nafas dengan panjang. "Aku trauma dengan semua teman-teman yang selalu menggangguku. Untuk apa aku sekolah? Yang ada aku selalu dalam tekanan." "Tapi Dit, sekarang mereka hilang satu persatu. Apa mereka terkena karma karena selalu jahat sama kamu, Dit? Bahkan polisi juga belum menemukan salah satu dari mereka." Adit pun hanya diam saja seakan tidak peduli. "Aku sudah tidak ada urusan dengan mereka. Biar saja mereka menghilang selamanya." Nindi pun tersenyum menyandarkan kepalanya di bawah Adit. "Dit, kita jalan yuk. Kemana kayak gitu?" "Aku tidak mau jika kita pergi ada orang yang mengenalimu dan melihat kita jalan berdua," kata Adit. "Emangnya kenapa?" "Aku tidak ingin mereka berpikir jika aku yang mempengaruhimu sampai tidak sekolah." Nindi pun tersenyum dan memeluk tanpa ragu. Adit pun lalu tersenyum dan juga membalasnya. Keduanya berpagutan dengan mesra. Nindi mengajak Adit pindah ke kamarnya. Adit pun tidak mungkin menolaknya. Di dalam kamar keduanya mereka pun bergumul penuh dengan nafsu. Nindi pun pasrah. Ia mengira jika Adit mencintai dirinya, ia rela melakukan apa saja untuk seorang Adit. Begitulah cinta, tidak mampu menolak bisikan asmara. Saat menjelang petang, Nindi pun pamit pulang. Entah sudah berapa ronde permainan mereka hari ini. Nindi pun tersenyum melambaikan tangan saat Adit mengantarnya ke teras. Adit pun tersenyum penuh misteri. Tidak hanya Nindi, Intan pun datang minta jatah. Lalu Adit menyambut apa yang mereka tawarkan. Baginya tidak akan ada penyesalan. Apapun itu bagaimana nanti saja. Belum lagi Iis yang sudah tergila-gila pada dirinya. Ia pun nekat datang dan menyergap Adit. Iis yang lebih tua darinya, dan dia sudah janda jauh lebih berpengalaman. Adit pun tidak berdaya diserang oleh keganasan asmara Iis. Adit hanya pasrah dengan apa yang telah dilakukannya. Karena Adit tidak mampu menolak janda cantik Bainol itu, yang membuatnya kelimpungan terkapar tidak berdaya. Iis sangat suka melihat Adit yang lemas terkulai, seperti mendapatkan semangat baru.
Iis ini merasakan hidup penuh gairah. Adit juga tidak tahu jika 3 wanita itu bertemu di rumahnya, nanti apa yang akan terjadi. Adit pun harus sering keluar rumah untuk menghindari pertemuan yang tidak diinginkan. Rumah Adit yang rimbun terdapat banyak sekali pohon besar. Pada suatu hari, ada seorang warga yang meminta izin untuk mengambil daun nangka milik Adit untuk makanan kambing. Adit pun lalu mengizinkan dan warga itu sangat senang. Dan saat berada di belakang rumah Adit, dan warga itu mencium bau yang sangat begitu menyengat, warga tersebut lalu mengendus ke berbagai arah, tidak menemukan apapun sampai belakang rumah dekat dapur. Warga ini melihat gundukan tanah yang ditanami pohon pisang. Dari sana warga mencium bau yang sangat menyengat. Warga merasa curiga dan mendekati tempat tersebut. Tiba-tiba Adit ini muncul menatap dengan dingin. "Bapak ngapain di situ?" tegur Adit. Lelaki itu pun terlonjak kaget. "Bapak nyium bau, Dit. Entah apa bau bangkai." "Oh, itu kemarin ada kucing mati, Pak. Sepertinya ketabrak motor. Lalu Adit kubur di situ karena bau." "Pantesan ya. Mungkin kurang dalam kuburnya, Dit." Adit pun mengangguk lalu si bapak segera pergi. Adit menatapnya dengan curiga dan memperhatikan si bapak dari jauh. Cinta atau mungkin nafsu entahlah. 3 orang wanita berebut perhatian dari seorang Adit, yang mereka bahkan tidak pernah tahu siapa Adit yang sebenarnya. Karena merasa enak sudah berapa kali, Iis pun datang ke rumah Adit saat ibunya ini sedang bekerja. Iis tidak pernah tahu jika selain dirinya ada Nindi juga Intan yang sering datang. Tujuan pertama datang untuk sekedar menghibur Adit. Kedatangan selanjutnya menjadi kebutuhan. Nindi, Intan juga Iis sama-sama berebut kemesraan seorang Adit. Seperti biasa, Iis datang langsung menyerang Adit, hanya bisa pasrah dan menikmati surga dunia yang diberikan oleh Iis yang begitu bergelora. Adit tidak perlu capek melayani hasrat seorang janda kembang itu, karena Iis sendiri yang memberikan kepuasan untuk Adit. Adit pun merasa permainan cinta Iis begitu istimewa. Bahkan Adit merasa ketagihan dengan permainan Iis. Saat keduanya tengah bergumul dengan desahan yang berpacu, tiba-tiba Intan datang dan nyelonong masuk. Semula Intan merasa curiga karena ada sebuah motor di depan rumah Adit. Pintunya pun tertutup dengan rapat namun tidak terkunci. Intan semakin curiga ketika mendengar suara desahan dari kamar Adit. Intan dengan gemetar lalu membuka pintu kamar Adit dengan perlahan. Dan terlihat seorang wanita tengah menari di atas tubuh Adit mendesah dan juga menggeliat, yang membuat Intan merasa terbakar api cemburu. Intan lalu segera mengambil ponsel dan merekam perbuatan mereka. Saat menyadari ada seorang di dalam kamar selain mereka, Iis pun lalu menghentikan gerakannya dan menoleh pada Intan yang menatap dengan sinis. "Siapa kamu?" sentak Iis. Segera ia pun meraih bajunya dan memakainya. "Tanya saja sama dia," ujar Intan menunjuk kepada Adit. Adit pun tampak santai menutup dirinya dengan selimut. Lalu Iis menatap Adit dan juga meminta jawaban. Adit lalu menggeleng kepalanya yang membuat Intan merasa geram. "Adit, kamu siapa? Ngapain di sini?" Iis pun menatap dengan galak. "Aku Intan, pacar Adit. Tapi kau lihat kan, sekarang kita juga pacaran." Intan pun langsung tersenyum dengan sinis. "Oke, aku sudah videoin kalian berdua. Tinggal aku sebar saja di dunia maya, biar semua orang tahu perbuatan kalian berdua," ancam Intan sembari memperlihatkan hasil rekaman video. Iis pun melotot dan berusaha merebut ponsel dari Intan. "Hapus tidak, awas saja kau," kata Iis sambil Intan pun mertahankan ponselnya. Dan segera saat itu ia pun langsung memencet tombol klik. Video pun langsung tersebar. Iis tampak geram. Intan melakukan itu karena merasa cemburu serta kecewa. Tadinya hanya untuk mengancam saja, tapi ia melihat Iis yang galak pada dirinya. Intan pun menjadi dendam. Video pun tersebar seketika. Dan saat itu Iis kalap menjambak rambut Intan dan mendorongnya ke lantai. "Aduh, sakit!" seru Intan. Iis tidak puas, ia pun menarik lagi rambut Intan hingga mau tidak mau Intan ini bangkit. Adit yang mengenakan pakaian tidak peduli dengan mereka. Intan pun mengadu, Iis tidak peduli. Menendang perut Intan kuat hingga Intan terjembab. Tubuh Iis yang berisi sementara Intan yang masih remaja dengan tubuh tipis. Dengan mudahnya ia dibontang-banting. Intan pun lalu meringis pegangi perutnya. Darah mengalir deras dari kedua selangkangan Intan. Melihat itu Iis pun terlihat panik. Intan pun terus merintih.
Intan lalu mencoba bangkit dengan kaki bergemetar. Wajah pucat dan tangannya juga gemetar sementara darah mengalir tiada henti. Saat mau keluar, Adit ini menarik tangannya dan mendorong sekuat tenaga hingga kepalanya membentur lemari. Intan pun merosot jatuh dengan darah terus membanjiri lantai. Adit pun lalu menatap dingin. Iis pun tampak terkejut dan segera ia memeriksa Intan. "Hah? Dia mati?" ujar Iis dengan panik. Adit tidak tampak ketakutan. Ia pun segera pergi ke belakang rumah dan menggali lubang. "Apa yang akan kamu lakukan, Dit?" tanya Iis dari pintu. Adit pun tidak menjawab dan terus menggali lubang itu. Setelah cukup dalam, Adit ini kembali ke kamar dan menyeret tubuh Intan dengan kasar. Iis pun tampak ketakutan melihat sikap Adit demikian. Dan saat itu Iis menghubungi Dewi, ibunya Adit, dan mengatakan jika Adit ini telah membunuh seorang gadis. Iis menangis ketakutan ketika Adit telah berdiri di hadapannya. Iis ini tampak gemetar. Terdengar tendangan dengan begitu keras. Satu tendangan telak ke wajah Iis yang tengah jongkok di sudut kamar. Iis yang ketakutan sekujur tubuhnya bergemetar. Kakinya terasa lemas dan dengan mudah dilumpuhkan oleh Adit. Saat tersadar, Iis ini sudah terikat di kursi di dalam kamar Adit. Namun Adit entah kemana. Tak lama terdengar suara motor. Itu Ina, ibunya Iis yang mengantarkan Dewi. Ina juga terkejut melihat banyak sekali darah di lantai. Dan segera ia pun menolong Iis yang sudah terikat dengan kuat. Lalu Iis pun menangis memeluk ibunya. Sementara Dewi mencari Adit. Iis ini mengajak ibunya segera pergi dari situ. Ia merasa nyawanya akan terancam. Ia pun segera mengajak ibunya untuk segera kabur dari rumah itu. Namun tiba-tiba saja Adit ini muncul di pintu sambil membawa sebilah parang. Ina dan Iis pun ketakutan. Saat itu Dewi pun telah muncul. Adit, dengar ibu nak. Jangan Adit, ibu mohon. Mereka adalah teman ibu nak. Mereka baik sama ibu, ujar Dewi. Adit pun melirik ibunya. Dewi pun segera memohon kepada Adit agar segera pergi dengan cepat. Ina dan Iis pun segera pergi dengan ketakutan. Dewi pun saat itu terlihat pasrah. Iis dan Ina melaporkan Adit pada polisi, dan polisi pun segera datang. Dewi ini diperiksa sebagai saksi. Polisi pun segera mencari Adit yang telah melarikan diri. Sementara yang lain, ia pun segera menggali kuburan Intan. Sementara Nindi yang melihat video yang Intan upload di media sosialnya segera ke rumah Adit. Namun tidak pernah menyangka jika sahabatnya itu telah meninggal dunia. Nindi pun lalu menangis terseduh-seduh ketika melihat penggalian tubuh Intan. Dan tidak cuma itu saja, polisi juga merasa curiga dengan beberapa gundukan tanah dan segera memeriksa setiap gundukan tanah itu. Lalu polisi menemukan beberapa jasad. Ada yang baru membusuk dan ada juga yang sudah menjadi kerangka. 3 buah kerangka, sebuah motor, dan 2 jasad yang membusuk ditambah Intan yang baru dikuburkan beberapa jam. Polisi benar-benar sangat bekerja keras. Dewi mengakui semua jika semua dilakukan oleh Adit sang putranya. Dengan semua alasan kenapa Adit melakukan itu, Nindi pun menangis terseduh di dalam kamarnya. Ia meraba perutnya yang sudah berisi bibit Adit. Apa yang akan ia lakukan dengan kehamilannya? Kedua orang tuanya pasti akan sangat marah jika tahu Nindi hamil anak Adit yang berdarah dingin. Berita tentang Adit pun langsung viral di mana-mana dengan pembunuhan beruntun yang sudah ia lakukan. Adit pun terancam hukuman mati. Demikian juga dengan Dewi, karena dituduh sudah menyembunyikan sebuah kejahatan besar. Lalu Dewi pun dipenjara seumur hidup. Dewi terlihat pasrah karena hatinya memang sudah lelah. Satu persatu para korban sudah terungkap. Adit pun menghilang entah kemana. Dan saat itu polisi telah melakukan siaga. Takutnya Adit ini nekat membebaskan ibunya, yang takutnya juga menghabisi para polisi. Karena siapapun yang sudah menyakiti ibunya pasti akan mati. Polisi juga merasa terancam juga ketakutan. Meskipun mereka berkompi banyaknya, namun karena seorang Adit tidak diketahui di mana sekarang berada, polisi pun merasa begitu waspada. Adit hilang bagai ditelan bumi. Semua polisi gabungan sudah dikerahkan, namun dari hari Minggu ke minggu yang lain, Adit ini tidak juga ditemukan. Nindi pun terus gelisah dengan perut yang kian membengkak. Akhirnya Nindi pun putuskan untuk meminum racun. Namun ibunya mengetahui dan segera melarikan Nindi pergi ke rumah sakit. Ternyata Intan juga diketahui sedang hamil. Kini rasa cintanya menjadi rasa benci. Nindi tidak ingin hidup lagi, dirinya telah hancur dan masa depannya juga telah hilang. Ia pun merasa ingin mengakhiri semuanya.
Namun ibunya tidak rela Nindi ini pergi dengan cara yang hina. Ibunya mengatakan jika ibunya akan menerima calon cucunya itu. Tapi Nindi tidak ingin anak itu lahir. Ia merasa telah mencintai orang yang salah. Jika saja Adi tidak mengkhianati cintanya, mungkin meskipun kesalahannya segunung itu, Nindi pasti akan tetap memaafkan. Terlalu sakit memang jika menjadi seorang Nindi yang sudah menyerahkan segalanya tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ia harapkan. Nindi yang semula menganggap Adit adalah cowok berbeda, namun nyatanya tetap saja tidak ada bedanya, bahkan lebih kejam dari seekor serigala. Karena keinginan Nindi begitu kuat untuk melenyapkan janin dalam kandungannya itu, yang membuat ia nekat melakukan apa saja. Dan namun ternyata janin itu lebih kuat dan ingin melihat dunia. Ia pun tetap tumbuh meskipun tidak diinginkan. Akhirnya orang tuanya menitipkan Nindi pada neneknya di kampung. Nindi pun menjalani hari dengan putus asa di sebuah kampung terpencil sampai melahirkan seorang bayi laki-laki. Sementara Dewi, ibunya Adit, ia pun mengalami gangguan jiwa di dalam penjara. Meskipun begitu ternyata Ina adalah teman sejatinya. Ina juga serta Ei sering menjenguk Dewi dan semenjak di dalam penjara. Lalu kemana perginya Adit? Mengapa bisa ia menghilang begitu saja? Lalu siapa lelaki tampan berambut gondrong yang menjadi pengawal seorang bandar narkoba itu, yang memiliki tatapan sedingin salju, dan dia tidak pernah tersenyum namun bisa menghilangkan nyawa seketika tanpa ampun dan juga tanpa rasa sesal. Dan kini apa yang ia lakukan mendapatkan upah yang begitu besar. Dia adalah Adit, yang malam itu menemui seseorang di sebuah tempat saat orang itu tahu jika Adit adalah pemuda yang telah melakukan pembunuhan berantai. Dan dia memiliki darah yang dingin. Lelaki bertambang campuran itu tertawa senang langsung menerima Adit menjadi pengawal pribadi. Yang itu adalah pembunuh yang paling mematikan. Cerita pun tamat. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan kalian juga bisa mengambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.